Habib terlebih dahulu. Bib, Prabowo Gibran memang sangat getol untuk menyuarakan satu putaran. Visible nggak sebenarnya dengan sejumlah lembaga survei yang masih belum ada yang berada di atas 50%? Ya, kita bicara dalam konteks objektif dan subjektifnya dulu, Pak. Secara objektif kan konstitusi kita mengatur pemilu itu bahasanya bukan satu putaran atau dua putaran. Ya. Di 6A ayat 3 ya, disebutkan pemilu yang dapat 50% lebih, maka dia dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam hal di ayat 4-nya, ya kan, jika tidak ada yang menyampai 50%, maka ada apa namanya? Satu dan dua. Ya, ada pemilihan yang kedua. Jadi satu putaran, dua putaran secara objektif adalah hal yang sama-sama konstitusional. Tidak ada nilai jelek di satu putaran atau dua putaran, dalam konteks moralnya nggak ada. Yang dua itu adalah cadangan apabila tidak ada calon yang dapat angka 50% lebih. Nah, itu dia objektifnya. Secara subjektif tentu semua ingin satu putaran. Ya. Saya mencatat benar bahwa yang pertama menyampaikan satu putaran itu justru Pak Arsyad Rashid. Ya, lalu ada Pak Anies, baru belakangan Mas Gibran Rakabuming. Nah, kalau kita mengacu pada subjektif masing-masing, siapa yang nggak ingin satu putaran? Ya kan? Karena tentu bukan hanya nilai 17 triliun, bukan hanya angka 17 triliun. Penghematan. Bukan hanya itu, tapi banyak hal lain yang menurut saya bisa lebih bermanfaat. Kalau sekali selesai bisa 50% lebih. Siapapun yang menang. Siapapun yang menang. Ya, misalnya kita bisa kembali fokus ngurusin tugas masing-masing. Pemerintahannya juga bisa maksimal ngurusin rakyat. Ya. Kemudian juga ini ada mungkin ratusan ribu penyelenggara bisa langsung juga selesai pekerjaannya. Menurut saya itu kan nilai yang besar sekali. Yang paling penting juga di sektor bisnis. Ya, teman-teman yang wait and see dan lain sebagainya. Segera ada kepastian. Segera ada kepastian bisa mengeksekusi rencana-rencana bisnisnya. Dan ini tentu efek dominonya panjang sekali. Tapi Pragi tetap berupaya untuk satu putaran. Ya tentu. Semua seperti halnya Pak Arsyad Rashid dan kawan-kawan, Pak Saroni dan kawan-kawan. Tentu kita berupaya maksimal supaya bisa satu putaran. Kalau dari segi angka, terakhir tadi dari Ipsos, Mas. Ipsos itu salah satu lembaga survei juga yang launching tadi sore 48,05. Oh, kurang 1,5. Ya, kurang 1,5%. Saya pikir sangat realistis. Dalam waktu masih ada 30 hari, ya kami ini kan sekarang gencar serangan darat, ya, yang gencar ya. Kita bisa kejar 3-4%. Kurangan. Baik. Bung Saroni, menurut Anda dengan sejumlah indikator lembaga survei, realistiskah sekarang kemudian bisa satu putaran Pilpres 2024? Nggak realistis ya. Nggak realistis, kenapa? Saya yakin dua putaran. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut Pak Habib kan langkahnya satu ada penghematan. Wait and see para investor asing atau investor dalam negeri misalnya. Kondisinya sekarang kan negara dalam fokus pemilu. Republik kita ini hampir 300 juta orang. Apakah 300 juta ini pada pemilih-pemilih yang di daerah, mungkin yang tidak melihat TV, hanya melihat siapa yang lebih kompeten akan menjadi seorang capresnya. Tapi kalau untuk menjadi satu putaran, itu sah-sah saja. Karena upaya untuk memenangkan agar mungkin tidak ada kelelahan kedua kali. Tapi lebih baik bila anak bangsa ini lebih baik harus ada dua putaran. Bukan masalah duitnya. Tapi kalau duitnya untuk penghematan, ya udah nggak usah ada pemilu, lebih hemat lagi tuh. Tadi Fahri aklamasi malah. Nah, kalau ngomong aklamasi kan kalau Fahri pikirannya sekarang lagi pada posisi agak galau dia. Ya karena memikirkan aklamasi emang ini dipikir kayak pemilihan HIPMI. Ya.
yang gampang, coplok, Oke. coplok. Ah. Udah ya, lu pilih si A, pilih si B, si A, si B. Udah aklamasi aja. Oke. Ini kan negara. Oke. Karena ini negara, luasannya seluas-luasnya, maka ini jangan main-main. Jangan main-main juga menarasikan seolah-olah semua bisa. Oke. Tapi ada upaya. Kalau upaya itu wajar-wajar saja. Wajar ya. Target. Ya paling yang nggak punya target cuman amin aja. Ya pada posisi tengah aja lah, duduk. Tinggal menunggu mukjizat menang di 1 putaran atau menang 2 putaran gitu. Oke, baik. Kita coba dengar tadi ya pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di tadi siang pada saat HUT PDI Perjuangan. Apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! Bung Eriko, Ya. siap 1 putaran meskipun pada saat sekarang pasangan nomor 03 di nomor 2 atau di nomor 3 peringkat. Mas Budiman, masih ingat nggak kita bicara di sini terakhir dengan Bestian Nainggolan? Ya. Ya, bahwa dari hasil survei itu, baru 56% yang menentukan pilihan. Oke. Masih ada 44% yang belum. Jadi artinya kemungkinan 1 putaran yang disampaikan Ibu Mega tadi bisa. 1 Siapa bilang putaran tidak? untuk Nomor 3, kan 1 tambah 2 putaran kan 3 hasilnya. Kan begitu kan? Nah, maksud saya bukan tidak mungkin, sangat mungkin. sangat mungkin. Sangat mungkin. Gimana Anda menjelaskan? Sekarang begini, pada terakhir kita bertemu itu, saya sudah sampaikan, ini saya menduga loh. Nah, tadi saudara saya Habibur Rahman sudah menyampaikan, itu survei apa tadi? Ipsos. Ipsos. Belum pernah dengar memang. Itu internasional. 48,5%. Waktu itu kan saya sampaikan. Ya. Nanti 8,6. awal Januari, lihatlah nanti Mas Budiman, sudah dekat-dekat 50%. Nanti awal Februari 60%. Oh. Nanti lihat. Kok ada jadi ahli nujum gitu? Karena kenapa? Betul kan yang saya sampaikan? Bahwa ini memang sudah diarahkan. Sah-sah sajalah berusaha untuk 1 putaran. Tapi begini, yang paling penting bagi rakyat adalah kebenaran harus disampaikan. Satyam Eva Jayati. Tadi sudah disampaikan sama Bung Saroni. Ini kan bukan persoalan mau menghemat. Ada kalau gitu ya nggak usah kita pemilu kalau mau menghemat. Ya kan begitu. Tapi di sini yang paling penting suara rakyat. Jangan nanti memilih ini bukan karena suara rakyat, tapi karena dikondisikan. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita. Emang ada yang kondisikan? Loh, lihat saja. Memang tidak ada. Tadi kan sudah saya bilang survei. Benar kan yang saya sampaikan? Udah deketin 50. Nanti lihat awal Februari. Nanti kita lihat. Kalau nggak sudah mulai ke arah mendekati 60. Bahwa ini sudah bisa 1 putaran. Nah, siapa yang tidak ingin 1 putaran? Kami juga sudah ditugaskan. Tadi sudah ditampilkan bahwa kami akan berjuang untuk 1 putaran. Kenapa, Mas Budiman? Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ganjar. Bahwa masih banyak suara tersembunyi. 44%. Belum menentukan pilihan. Kenapa? Mereka mau melihat sejauh apa calon presiden dan wakil presiden ini. Seperti apa? Track recordnya seperti apa yang mereka akan lakukan. Itu dilihat oleh masyarakat. Mereka masih diam sekarang. Nanti ada waktunya menentukan. Nah, bagaimana caranya? Tentu Mas Budiman tanya. Inilah kami door to door. Tadi saya sebelum ke sini, saya masih di Tebet. Saya masih keliling bersama-sama dengan mereka, turun langsung dan kami membagi tumpeng kepada masyarakat. Nah, ternyata masyarakat sangat antusias. Nah, ini yang dinamakan silent majority. Silent majority. 44% loh Mas Budiman. Itu terakhir kita bicara sama Bestian Nainggolan. Baik.